Hmm, udah weekend, lanjut kita jawab pertanyaan seperti biasa di Instagramnya NFC. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, teman-teman mungkin baru pernah lihat angle ini ya. Jadi ini salah satu meja di trading roomnya NFC karena banyak banget yang request, "Mas, room tour dong trading room NFC kayak apa?" gitu ya. Oke, jadi ini meja dari ketua trading room. Wah, siapa dia? Hey, siapa dia? Jadi meja ini adalah meja di mana tim analis kita, chief analisnya itu approve beberapa plan yang mungkin akan kita post ke dalam NFC VIP, ke dalam NFC publik, ke dalam akun-akun yang dikelola oleh NFC dan juga akun-akun pribadi kita gitu. Nah, ini adalah layar monitor, di sini ada chart, di sini ada chart, di sini ada lighting juga. Biasanya Mas Teguh di sini nih kalau live VIP ya, untuk mentoring VIP yang di NFC VIP. Nah, saya pikir minggu ini cukup padat, jadi kayaknya saya belum sempat nih. Udah mau weekend dan kita baru sempat rekaman satu video. Ya udahlah, kita bahas yang di Instagram aja karena ada beberapa pertanyaan yang cukup bagus yang perlu teman-teman juga sama-sama dengerin pertanyaannya. Kita bisa belajar bareng dari pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi kita buka. Alright, saya buka iPad-nya dulu. Terus munculin wajah gantengnya dan terbuka. Asik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk sih sebenarnya ke Instagramnya NFC dan ini bagus buat teman-teman tahu jawabannya ya. Jadi saya coba jawab, tapi seperti biasa ini ada banyak pertanyaan, mungkin saya tidak jawab semua ya. Nah, lagi-lagi sama semangatnya saya kasih sama teman-teman semua. Kalau ternyata teman-teman bertanya, salah satu dari teman-teman bertanya dan belum terjawab, tetap kejar jawabannya. Di DM ke akun NFC boleh, ke @nusantara_efek_community tuh yang ada di bawah video ya. Itu di follow, diikutin story-nya, terus teman-teman juga lihat dan teman-teman boleh DM nanyain apapun kalau teman-teman mungkin jawabannya nggak kejawab sama saya. Atau boleh langsung DM ke saya juga boleh kok di @mind.fadli, mind.fadli ya. Oke, kita mulai. Saya jawab dari yang mana dulu ya? Oke. Dari Mas Ditya.sa, dia nanya gini, backtest cuma di 2009 aja, tapi di 28 pair, apakah cukup datanya? Atau harus nambah 2-3 tahun lagi ke belakang? Baiknya seperti apa, Coach? Terima kasih atas jawabannya ya, ini 2 balon dia, 2 pertanyaan. Nyambung. Oke, kalau misalnya backtest yang teman-teman lakukan, saya nggak tahu nih, ini Mas Ditya, ini melakukannya di time frame berapa? Terus menggunakan strategi apa? Karena untuk satu pair aja, teman-teman bisa backtest di H1, bisa backtest di M15, bisa backtest di H4, bisa di M21, bisa di M8, bahkan bisa di M144 juga. Jadi banyak time frame-nya. Ini juga udah banyak contoh kasusnya. Apalagi kalau misalnya di 28 pair, wow banyak banget. Dan sudah 1 tahun, sepanjang 2019, ini makin ngeri lagi. Menurut saya, datanya sudah cukup. Tapi sekali lagi tergantung. Kalau misalnya backtestnya di time frame daily, ya mungkin OP-nya cuma 1 bulan sekali gitu ya, 1 bulan 2 kali. Sehingga selama 1 tahun mungkin cuma OP 6 kali, OP 12 kali, OP cuma 20 kali setahun gitu. Ya mungkin kurang banyak menurut saya. Tapi kalau time frame H1, itu sebulan bisa 20-30 kali ke hit loh transaksinya. Sehingga data 1 tahun mungkin lebih dari 200 transaksi menurut saya sudah cukup. Tinggal disimpulkan, apakah strateginya yang di backtest itu kena SL-nya lebih banyak, kena TP-nya lebih banyak, menghasilkan win rate berapa. Terus RR-nya gimana? SL-nya lebih banyak nggak apa-apa, kalau RR-nya jauh, misalnya TP 1/3, cuman betul 35%, 65% dari 100 transaksi itu loss misalnya. Tetap profit teman-teman, tetap bertumbuh akunnya. Mungkin Mas Dita ini salah satu alumni dari kelas-kelas Forex kita tuh, kayak mungkin di Forex First Class atau mungkin di Survival tuh masterinya Mas Duyan Anggara tuh ya, Mas Angga itu memang ngebahas masalah backtest. Tentang backtest ini kita bener-bener bahas di sana gitu ya. Jadi dia mungkin punya kepentingan, oh saya perlu backtest, nah gitu ya. Buat teman-teman yang nggak ngerti backtest itu apa, jadi backtest tuh salah satu cara untuk menentukan apakah sebuah strategi, sebuah trading plan, sebuah trading rule di dalam forex trading itu mungkin bisa bekerja dengan baik atau tidak tanpa harus menggunakan akun real. Jadi bisa backtest, dites ke belakang gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Dari Frankie_OBP. Mas Fadli, untuk membuat jurnal trading langsung pakai real account atau pakai demo account? Nah, oke. Jadi jurnal trading ini sebenarnya sama kayak backtest sih pertanyaannya, pencatatannya gitu ya. Sebenarnya nggak harus menggunakan real account. Teman-teman boleh menggunakan demo account, tapi teman-teman perlu mempertimbangkan spread juga. Jadi jangan hanya menggaris aja terus mencatat TP atau SL seperti itu ya. Teman-teman perlu tahu berapa spread di akun demonya, karena biasanya akun demo, apalagi dibandingkan dengan akun real yang zero spread ya, itu jauh bedanya teman-teman. Jadi perlu memperhitungkan spread juga. Kalau teman-teman sell, tambahin SL-nya lebih banyak dengan sejumlah spread yang ada. Kalau teman-teman buy, itu tambahin OP-nya. Nah, sejumlah spread yang ada. Itu aja bedanya. Oke? Lanjut. Masih pertanyaan yang sama nih. Dan kalaupun pakai demo account bisa, tools yang dipakai apakah harus sama dengan tools untuk real account? Ya sama lah. Kalau teman-teman menggunakan demo account dan real account mau ngetes, mau mencatat hasil trading, mau menghitung result tradingnya, ya teman-teman menggunakan tools yang sama, menggunakan strategi yang sama, menggunakan pendekatan yang sama tentunya. Baru setelah nanti kira-kira udah settle strateginya, nggak usah lama-lama. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, paling lama teman-teman udah bisa mulai akun realnya. Ya. Lanjut. Dari @saharudin5692. Mas, bedanya STM dan FFC apa mas? Ya bedanya lumayan banyak sih ya. Jadi STM ini survival to mastery ya, bukan sekolah tengah menengah, bukan. STM itu apa sih? Kalau aslinya sekolah teknik mesin. STM kan ada SMA tuh sekolah menengah atas. STM tuh apa? Sekolah teknik mesin. Bukan, ada. Sekolah teknik menengah. STM. Jadi anak STM. Nah, itu bukan jurusan, dia ada sekolah, tapi kayak menengah atas gitu. Adalah. Sudahlah. Jadi STM ini anak-anak trading room nih yang jawab nih. Di situ ada, di sana ada, di sana ada. Oke. Jadi STM itu survival to mastery, itu adalah kelasnya Mas Dian Anggara sebetulnya ya, yang waktu itu kita bikin, yang waktu itu kita ambil trainingnya di Singapura, di Malaysia ya, sempet dibawa ke Indonesia. Ini ada suara ayam, ya. Ini adalah kelas di mana teman-teman itu di-mentoring selama 1 bulan untuk bener-bener bisa trading. Nah, goals-nya teman-teman selesai dari kelas itu, teman-teman bisa menentukan trading plan sendiri. Apalagi punya tools yang namanya Auto UFO. Teman-teman bisa memilih mana Auto UFO yang bagus, mana yang jelek. Teman-teman bisa mulai mandiri tradingnya. Itu tujuannya kalau STM. Nah, kalau Forex First Class itu tujuannya yang namanya first class, kelas pertama. Itu akan diajarin dari basic. Kalau STM nggak ngomongin basic. Nah, FFC itu ngajarin basicnya, bener-bener ngajarin dari awal, mulai dari apa itu lot, apa itu spread, bagaimana cara pasang trading plan, bagaimana pasang buy limit, gimana cara cut profit, cut loss, gimana buka akun Forex, gimana cara milih broker. Nah, itu dibahas semuanya di FFC, teman-teman. Cara trading ketika ada news itu seperti apa. Semuanya diajarin di FFC, yang tidak diajarkan di STM. Nah, teman-teman sesuaikan kebutuhannya aja. Gitu ya. Nah, kalau STM setahu saya Mas Angga udah bikin yang video on demand-nya tuh. Nanti tungguin deh di YouTube-nya, dengar-dengar dia mau kasih update, lihat-lihat aja di YouTube-nya Mas Dian Anggara. Kalau FFC, teman-teman itu mulai bisa, mati iPad saya. Teman-teman mulai bisa ikutan nanti di bulan November awal tanggal 9 November itu adalah batch terakhir di tahun 2020, dan rencananya kita akan libur beberapa bulan setelah itu. Dan eventnya full live ya, selama 3 minggu ya, supaya teman-teman bisa dapetin manfaat secara maksimal langsung sama saya dan para founder NFC lainnya. Jadi teman-teman cari di bawah video ini deh, ada link pendaftarnya tuh ya, nfcvip.net/FFC. Oke? Lanjut ya, teman-teman lihat aja di landing page-nya itu ada kok penjelasannya dan memang beda. Lanjut, oke. Dari @jamesmo619. Kalau total error dalam 1 tahun minus banyak, wajar nggak bang? Apakah strateginya udah broken? Widih. Oke, wajar atau enggak? Yang pertama, banyaknya sebanyak apa? Kalau minusnya R-nya ya 200 R gitu ya nggak wajar. Tapi kalau misalnya 30 R, 60 R, teman-teman perlu breakdown dulu. Di bulan apa paling banyak terjadinya? Karena bisa jadi belum tentu tahunnya yang loss, tapi ada bulan loss yang mungkin strateginya itu mungkin dirubah,
mungkin tidak beradaptasi ketika marketnya berubah seperti itu, atau mungkin perlu di-adjust, dirubah. Nah, apakah strateginya udah broken? Enggak juga teman-teman. Udah tuh artinya sudah tidak dipakai lagi kan ya. Jadi tidak ada yang rusak teman-teman, hanya perlu di-tweak mungkin, perlu dirubah mungkin, perlu diadaptasiin sama marketnya, itu aja sih. Ya, jadi teman-teman lihat, misalnya dari Januari sampai Juni ini profit, terus di bulan Juli loss besar sampai menghabiskan semua profit di bulan Januari sampai Juni. Bukan berarti strateginya salah, tapi ada yang terjadi di bulan Juli yang perlu teman-teman rubah, kayak gitu paling. Oke? Itu contoh ya. Lanjut dari @leon0516, Mas, untuk season berikutnya yang bulan November tanggal berapa ya? Oh, ini mungkin nanyain Forex First Class kali ya. Tadi saya udah bilang ya, tanggal 9 November ya teman-teman. Jadi ini adalah batch terakhir. Sekali lagi teman-teman, setelah ini kita akan libur beberapa bulan dan saya nggak tahu nanti apakah formatnya akan dirubah, apakah masih tetap sama, apakah akan ada lagi atau enggak. Saya sih udah mulai udah mulai banyak banget alumninya ya. Jadi kayaknya sih kita perlu stop dulu, libur dulu. Tapi di bulan November ini saya akan bener-bener sempurnakan materinya, akan full hard ngajarnya, dan teman-teman akan dapetin sesuatu yang berbeda lah. Buat alumni boleh ikutan receipt. Buat yang belum, teman-teman cari link di bawah video ini, chat tuh ke Mbak Diana atau ke Mas Rifki atau siapa yang untuk bisa bantu teman-teman semua untuk mendaftar ke Forex First Class ya. Oke, sisanya ya tadi ada yang nanyain tour trading room, ada yang nanyain bedanya NFC sama komunitas-komunitas lain. Jujur saya nggak bisa jawab karena komunitas-komunitasnya saya belum pernah join ya. Jadi NFC adalah komunitas pertama saya dan kebetulan tiba-tiba gede dan jadi sepenuh hati saya pengen edukasi teman-teman semua. Itu aja sih. Mungkin cukup teman-teman, pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan kalau teman-teman suka video ini kasih tombol like-nya ditekan dan ingat subscribe channelnya. Subscribe yang warna merah diklik sampai berubah jadi warna abu-abu ya. Dan teman-teman boleh share video ini juga dengan klik tombol share-nya tuh ada. Untuk kirim kemana-mana yang lebih gampang, di copy aja linknya, dikirimin ke grup WhatsApp, ke grup Facebook, ke grup Instagram nggak ada grupnya, ke grup Telegram gitu ya. Teman-teman traders yang lain di luar sana mungkin bertanya-tanya dan belum pernah dapetin pertanyaan, apalagi dapetin manfaat dari NFC, mungkin amal jariahnya dari tangan teman-teman semua. So, teman-teman share aja video-video kita gratis supaya perpanjangan tangan kita semakin banyak, supaya hashtag Nusantara Teredukasi lebih cepat terwujud. Ya, thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. Dadah.